Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pertama pengertian ilmu sosiologi dan kedua adalah sejarah sosiologi di Indonesia. Pengertian sosiologi. Apa itu sosiologi? Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa Latin, terdiri dari kata socius yang artinya teman atau kawan, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Maka ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan gejala sosial antar individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Setiap harinya kita berinteraksi dengan orang lain, baik melalui online atau tatap muka. Berpamitan pada orang tua sebelum ke sekolah, mengobrol dengan teman, mengucapkan terima kasih ke abang ojol yang sudah mengantar pulang, dan sebagainya. Hal ini kita sebut sebagai interaksi sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain. Interaksi yang didapat pun nggak semuanya bersifat positif. Ada yang mengarah ke konflik atau bahkan perpecahan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan yang terjadi pada masyarakat. Nah, ilmu yang mengaji tentang hubungan masyarakat ini kita sebut sebagai sosiologi. Sejarah sosiologi di Indonesia. Sosiologi di Indonesia telah dimulai dalam waktu yang lama. Pada masa Sri Paduka Radit ke-6 dari Surakarta, terdapat ajaran Wulangreh yang mengajarkan tentang tata hubungan antara para anggota masyarakat Jawa yang berasal dari golongan-golongan berbeda. Dalam ajaran tersebut terdapat banyak aspek sosiologi, khususnya pada bidang hubungan antar golongan. Selain itu, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, juga telah menyumbangkan sosiologi dalam konsep-konsepnya tentang kekeluargaan dan kepemimpinan. Praktik dari ajaran ini diterapkan dalam organisasi pendidikan taman siswa. Kala itu, sosiologi belum dianggap sebagai ilmu yang penting untuk dipelajari, akan tetapi hanya sebatas ilmu pembantu untuk ilmu pengetahuan lainnya. Ini dikarenakan banyak karya orang Belanda seperti tulisan-tulisan Terhaal dan De Verdacht yang mencakup unsur-unsur sosiologis umum kala itu dikupas secara ilmiah dari aspek non-sosiologis dan belum menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Sebelum Perang Dunia Kedua, Indonesia hanya memiliki sekolah tinggi hukum Reinhardt School di Jakarta, satu-satunya lembaga perguruan tinggi sebelum era kemerdekaan yang mendirikan kuliah tentang sosiologi di Indonesia. Berhubung belum ada spesialisasi sosiologi baik di Indonesia maupun di Belanda, maka para pengajar kala itu tidak berasal dari latar belakang psikologi. Adapun teori yang diajarkan bersifat filsafat sosial dan teoritis. Berdasarkan buku-buku karya Leopold von Wins, Bierens, Dehaene, dan sebagainya. Kegiatan perkuliahan di sekolah tersebut sempat ditiadakan pada 1934 hingga 1935. Penyebabnya karena para guru besar memiliki opini bahwa pengetahuan tentang bentuk dan susunan masyarakat pada proses yang terjadi di dalamnya tidak diperlukan dalam hubungan dengan pelajaran hukum. Mereka juga berpandangan bahwa yang penting untuk dipelajari adalah hukum positif, yakni peraturan-peraturan yang berlaku dengan sah pada suatu waktu dan suatu tempat tertentu. Baik, terima kasih telah mendengarkan materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.